Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi Muhammad mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, marilah kita buka pembelajaran kita bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran kita yang telah lalu, di mana pada pelajaran yang lalu, pelajaran 3 sudah selesai ya. Sekarang kita memasuki pelajaran yang keempat. Judulnya Bulan Ramadan yang Indah pada halaman 29 ya. Baik, sekedar pendahuluan, pelajaran kita kali ini nanti akan bercerita tentang bagaimana kegiatan kita selama bulan Ramadan ya. Jadi judulnya tadi indahnya bulan Ramadan atau bulan Ramadan yang indah. Agar dalam belajar kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita membaca Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183 ini ya. Yaitu dengan memulai membaca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi di dalam surah ini, surah Al-Baqarah ayat 183 ini berisi tentang perintah untuk melaksanakan puasa. Di mana kalimat perintahnya? Pada kalimat kutiba, berarti diwajibkan. Ya. Bagi siapa? Ya, bagi orang-orang yang beriman. Ya. Jadi bagi orang-orang yang beriman itu wajib berpuasa. Wajib artinya jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan berdosa. Itulah yang dinamakan dengan wajib. Baik, sebelum Bapak lanjutkan materi kita, Bapak kasih kesempatan dulu untuk membaca pada halaman 29, 30, dan 31. Setelah ini kita akan lanjutkan video berikutnya untuk materi inti dan evaluasi. Jadi videonya ditonton sampai selesai. Kalau tidak selesai nanti tidak akan bisa menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita lanjutkan materi pelajaran kita. Jadi judulnya tadi adalah bulan Ramadan yang indah ya. Untuk bagian yang pertama ini kita nanti akan banyak membahas tentang puasa di bulan Ramadan ya. Nanti ada pembahasan berikutnya tentang tadarus. Jadi khusus untuk hari ini kita akan membahas tentang puasa di bulan Ramadan. Nah, pada halaman 29 ini ada percakapan dua orang yang bernama Ali dan Ferry ya. Jadi yang satu bernama Ali, yang satu bernama Ferry. Jadi si Ali melihat Ferry dalam keadaan yang kurang ceria, ya kelihatannya lemas, lesu. Nah, ternyata setelah ditanya bahwa dia mengatakan sedang berpuasa, ya, karena dia sudah berniat sebelumnya tidak pernah puasa sebulan penuh. Jadi katanya biarlah aku terlihat lemas karena lapar. Ya. Asal Allah Subhanahu wa taala sayang sama saya, kata Ferry. Ya, jadi diperlukan memang niat yang kuat untuk melaksanakan puasa. Ya, itu normal ketika berpuasa itu lemas, ya, apalagi lapar, ya, karena memang tidak makan dan tidak minum. Ya, itu yang terpenting itu ya. Karena si Ferry berharap
Iya, dapat melaksanakan 1 bulan penuh dan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Memang demikian ya adanya. Baik, kita lanjutkan. Mengapa harus berpuasa? Nah, jadi Ali pernah bertanya dalam hati. Jadi Ali sudah, Peri sudah. Sekarang Ali pernah bertanya dalam hati, mengapa Tuhan menyuruh manusia berpuasa? Tidak boleh makan, tidak boleh minum. Sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Ya, pertanyaan itu dapat dijawab setelah nanti Pak Guru memberikan penjelasan ya. Jadi nanti ada penjelasan kenapa kok harus berpuasa ya. Kemudian berikutnya puasa hadiahnya adalah takwa. Apa itu takwa? Nah, tadi sudah kita baca dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183. Allah menjanjikan bagi orang yang berpuasa dengan baik akan mendapatkan predikat takwa. Apa yang dimaksud takwa? Takwa ialah melakukan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu berpuasa dan menghindari semua larangan-larangannya. Ada larangan yang harus dihindari nanti ketika berpuasa. Jadi orang yang sungguh-sungguh bertakwa hidupnya tentram dan bahagia. Kemudian di akhirat kelak akan memperoleh taman surga ya, yang sangat indah dan bahagia selama-lamanya. Itu ganjaran bagi orang yang benar bertakwa. Nah, pada kesempatan ini nanti kita akan membahas tiga hal berkenaan dengan ketentuan puasa. Ya, yang pertama syarat wajib puasa, yang kedua syarat sah puasa, yang ketiga rukun puasa. Nah, jadi ini harus ditahu. Kalau tidak tahu, maka nanti puasanya tidak akan sah ya. Baiklah, kita lanjutkan pada video inti yang kedua, di mana kita akan memberikan penjelasan. Jadi berpuasa yang baik harus memahami dan mengikuti ketentuan-ketentuannya ya. Jadi puasa dalam bahasa Arab disebut dengan saum atau siam ya. Artinya menahan diri dari segala sesuatu. Seperti menahan makan, minum, nafsu, dan menahan berbicara yang tidak bermanfaat ya. Kemudian menurut ajaran agama atau istilah ya, puasa adalah menahan diri dari segala hal-hal yang membatalkannya sejak terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat. Nah, jadi niat dan beberapa syarat tadi sudah. Apabila ketentuan tersebut dapat dipenuhi, maka puasa seseorang itu dapat memberi manfaat dan pasti memperoleh predikat takwa. Ya, karena manfaatnya berpuasa itu diantaranya adalah ya, saumu tasihu. Berpuasalah kamu agar kamu sehat. Jadi bukan malah sakit. Jadi ketika orang berpuasa kemudian sakit berarti ada sesuatu yang salah itu dalam dirinya ya. Baik, yang pertama adalah syarat wajib puasa. Jadi orang yang wajib berpuasa, orang yang beragama Islam tadi ada syaratnya lagi. Yang pertama adalah berakal sehat. Yang kedua balik atau dewasa. Yang ketiga kuat berpuasa. Nah, jadi yang wajib berpuasa itu yang berakal sehat. Orang yang akalnya tidak sehat berarti tidak wajib. Kemudian balik atau dewasa. Nah, bagi anak-anak yang belum balik tidak wajib berpuasa. Balik atau dewasa itu ada tandanya ya. Bagi laki-laki itu bermimpi, mimpi basah namanya ketika habis bermimpi basah itu. Kemudian yang kedua bagi perempuan ya datang haid ya setiap bulannya. Paling sedikit itu biasanya 3 hari, paling lama 7 hari ya. Kemudian kuat berpuasa. Jadi orang yang lemah fisik tidak wajib berpuasa. Ya, maksudnya fisik itu sakit ya, orang sakit atau karena tua. Ya. Dia boleh tidak berpuasa, tapi harus mengganti ya. Jadi harus mengganti dengan namanya denda yang disebut fidyah. Itu denda ganti bagi orang yang tidak mampu melakukan puasa. Caranya adalah ya memberi makan setiap hari
sejumlah hari orang yang tidak berpuasa itu. Jadi kalau dia tidak puasanya sebulan ya 30 hari berarti. Kemudian selanjutnya kepada siapa? Ya kepada fakir atau miskin. Ya. Berapa? Yaitu satu mud. Namanya satu mud. Satu mud itu kalau diukur dengan gram 626 gram ya. Jadi dalam bentuk apa? Bisa dalam bentuk beras atau makanan pokok ya. Jadi beras bisa, makanan pokok yang lain bisa selain beras kan. Yang kedua, syarat sah puasa. Jadi ada juga orang yang puasa tapi puasanya tidak sah ya. Nah, jadi syarat sah ini eh, bagi yang berpuasa tadi ada 5 ya. Yang pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga mumayyiz atau tamyiz, yang keempat suci dari haid bagi wanita, yang kelima dalam waktu yang diperbolehkan. Nah, jadi kalau ada orang yang tidak beragama Islam kemudian dia puasa, maka tidak sah puasanya menurut Islam. Kalau menurut agamanya dia mungkin sah ya, tapi menurut Islam ya tidak ya. Yang kedua berakal. Orang yang tidak berakal atau gila, nah itu orang gila, orang mabuk, itu tidak sah puasanya. Jadi kalau ada orang gila puasa, misalnya, ya tidak sah, walaupun dia beragama Islam. Ya, atau orang mabuk, dia tidak makan, tidak minum selama beberapa hari, ya tetap aja tidak sah. Nah, karena akalnya hilang. Yang ketiga mumayyiz atau tamyiz, yaitu cerdas, ya, dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Yang keempat tadi apa? Suci dari haid. Nah, jadi kalau tadi perempuan yang normal tadi sudah Bapak sebutkan minimal 3 hari, maksimal 7 hari kalau dia dalam keadaan haid setiap bulannya. Ya. Kemudian nifas. Apa itu nifas? Nifas itu perempuan yang setelah melahirkan. Jadi kalau ada ibu-ibu yang melahirkan itu namanya nanti keluar darah nifas. Darahnya itu keluar selama sekitar 40 hari ya. Nah, yang kelima dalam waktu diperbolehkan berpuasa. Seperti bulan Ramadan itu kan boleh puasa. Terus kapan lagi yang boleh? Hari Senin, ya puasa sunnah. Hari Kamis, ya. Kemudian ada lagi namanya puasa Daud. Hari ini berpuasa, besok tidak berpuasa, atau hari ini puasa, besok berbuka. Nah, itu boleh karena ada ketentuan yang berlaku ya. Nah, namun harus diperhatikan ada juga dilarang berpuasa. Jadi mentang-mentang kita puasa terus senang, padahal dilarang waktunya. Ya, malah berdosa. Maka harus diketahui kapan waktunya, yaitu ya pada 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian ada lagi namanya hari tasyrik. Hari tasyrik itu hari pemotongan hewan kurban setiap bulan bulan haji atau Zulhijjah. Kapan waktunya? Ya pada tanggal 11, 12 dan 13 bulan Zulhijjah. Jadi biasanya orang potong sapi atau potong kambing itu hari raya kurban ya. Itu namanya hari tasyrik 3 hari. Itu tidak boleh berpuasa. Kemudian yang berikutnya adalah rukun puasa. Kalau rukun puasa ini wajib harus diketahui ya. Ada 2. Yang pertama berniat, yang kedua adalah menahan diri dari yang dapat membatalkannya. Jadi kapan niatnya? Yaitu sengaja berniat pada saat uh, sebelum terbit fajar. Jadi subuh, habis sholat subuh, sebelum sholat subuh boleh. Atau habis sholat subuh ketika sudah pagi. Ya, maka ya itu sampai sampai terbit apa? Sampai terbenam matahari ya. Nah, itu. Jadi ada 2 saja rukun puasa. Jadi ingat, puasa itu harus dijaga. Nah, jangan sampai batal dan rusak. Nah, untuk yang puasa yang rusak itu yaitu puasa yang tidak dapat pahala. Min imin minal wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala kecuali haus dan lapar saja. Kenapa? Karena dia tidak bisa menghindari hal-hal yang dapat menggugurkan pahala puasa. Dia puasa tapi berbohong. Maka puasanya tetap tidak batal, namun bohongnya itu menggugurkan pahala puasanya. Dia berpuasa, kemudian dia mencuri, apa saja, mengambil buah kah, sendal atau apa yang bukan miliknya, dia puasa.
Dia dapat haus dan lapar saja, tapi tidak dapat pahala. Jadi kemudian yang lainnya juga, yang hal-hal yang dilarang oleh agama, ya itu dapat merusak daripada pahala puasa. Ya. Baik, ini saja yang dapat kita pelajari hari ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi tentang materi yang berkenaan dengan puasa. Setelah ini nanti ada video yang terakhir evaluasi ya. Artinya evaluasi itu penilaian. Kalau ada yang masih kurang jelas silahkan ditanyakan. Kalau sudah jelas nanti silahkan dijawab pertanyaan yang Bapak berikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bapak Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baiklah, kita sudah sampai pada video yang terakhir, di mana pada video yang terakhir ini adalah evaluasi ya, atau memberikan umpan balik kepada materi-materi yang sudah Bapak sampaikan tadi. Jadi nanti silahkan dijawab ya, ditulis pertanyaannya, kemudian dijawab. Jangan lupa tulis nama di atas lembar jawabannya ya. Yang pertama, perintah puasa dalam Al-Quran terdapat dalam surah apa dan ayat berapa? Tadi kan sudah tuh yang dibacakan tadi. Kemudian yang kedua, mengapa harus berpuasa? Ya, kenapa? Tadi kan ada yang tanya, tadi siapa ahli tanya, kenapa? Kan sudah dijawab tuh. Yang ketiga, apa saja syarat wajib puasa? Tadi ada beberapa syarat ya. Kemudian apa syarat sahnya? Tadi juga sudah ada. Dan yang terakhir adalah apa rukun puasa? Rukun puasa kalau tidak salah ada 2 tadi ya. Jadi silahkan dijawab, ditulis jawabannya kemudian dipoto ya. Nanti kalau yang sudah kirimkan foto dan benar, apa akan kasih hadiah. Baik, untuk pembelajaran kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak tunggu jawabannya.